Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asniar, NIM A1 191161 dari Prodi S1 Keperawatan Stikes Marendeng Majene. Ini adalah video tugas saya untuk memenuhi tugas dari Nurse Patola, yaitu keperawatan grunting. Langsung saja ke video presentasi saya. Baik, judul review jurnal penelitian yang saya ambil adalah perbandingan tingkat depresi lansia di perkotaan dan pedesaan yang dilakukan penelitian oleh mahasiswa bidang studi keperawatan di kota Banda Aceh oleh Fazila Fitriana dan Khairani. Kemudian masuk di abstrak. Di abstrak ini terdapat 4 kata kunci, yaitu perkotaan, pedesaan, lansia, dan depresi. Perkotaan sendiri memiliki definisi, yaitu wilayah dengan kepadatan penduduk, dengan jenis pekerjaan beragam, serta memiliki masyarakat yang bersikap materialis dan individualisme. Sedangkan pedesaan, daerah yang dihuni masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan masyarakatnya masih memiliki sifat interaksi sosial serta masih memegang teguh adat istiadat. Dan lansia adalah tahap akhir siklus perkembangan manusia. Dan depresi adalah masalah mental yang paling sering ditemukan pada lansia. Depresi ini tidak disebabkan oleh satu faktor saja, namun ada beberapa faktor, contohnya yaitu fisik maupun sosial. Baik, slide selanjutnya mengenai metode. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis comparative study atau biasa disebut dengan perbandingan dengan pendekatan cross-sectional study. Untuk sampel ada diambil 100 lansia di kota Banda Aceh dan 100 lansia di kota Aceh Besar. Pengambilan sampel ini dengan teknik accidental sampling dan dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap beberapa sampel. Baik, slide selanjutnya adalah mengenai hasil tabel penelitian yang pada tabel pertama menunjukkan bahwa frekuensi lansia terbanyak di daerah perkotaan, yaitu pada usia kelompok 60 hingga 80 tahun sebanyak 91 orang, dan di daerah perdesaan juga terdapat pada kelompok umur yang sama sebanyak 91 orang. Berdasarkan jenis kelamin lansia yang terdapat tinggi di daerah perkotaan, yaitu laki-lakinya 52 orang. Sedangkan di daerah pedesaan, jenis kelamin yang tertinggi adalah perempuan sebanyak 65 orang. Dan status perkawinan yang paling tertinggi di daerah perkotaan yaitu status dengan menikah sebanyak 67 orang. Dan di daerah pedesaan, status perkawinan yang tertinggi yaitu status janda sebanyak 51 orang. Untuk pendidikan terakhir lansia yang tertinggi di daerah perkotaan adalah yang telah menempuh perguruan tinggi, yaitu sebanyak 38 orang. Sedangkan pendidikan terakhir di pedesaan yang tertinggi adalah yang sudah menempuh pendidikan dasar dengan sebanyak 42 orang. Untuk pekerjaan, sebanyak 41 orang di perkotaan merupakan pensiunan dan sebanyak 57 orang di pedesaan tidak bekerja. Tabel kedua berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa tingkat depresi tertinggi lansia di daerah perkotaan yaitu dan tidak mengalami depresi sebanyak 33 orang, depresi ringan sebanyak 43 orang, depresi sedang sebanyak 19 orang, dan depresi berat 5 orang. Pada tabel ketiga menunjukkan bahwa tingkat depresi lansia di pedesaan yang tidak mengalami depresi sebanyak 40 orang, depresi ringan sebanyak 43 orang, depresi sedang sebanyak 16 orang, dan depresi berat sebanyak 1 orang. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai tingkat depresi lansia di perkotaan. Tingkat depresi lansia di perkotaan yang tertinggi yaitu sebanyak 43 orang atau 43%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar lansia merupakan pensiunan. Menurut Ibrahim pada 2011 ada banyak faktor yang dapat menyebabkan depresi seperti faktor biologik, fisik, psikologi, dan sosial. Faktor sosial yang dapat menyebabkan depresi pada usia lanjut karena adanya isolasi sosial, kehilangan teman dekat, kehilangan pekerjaan dari kegiatan harian, atau serta kehilangan pendapatan. Kemudian menurut Musrifa pada tahun 2015 menyatakan bahwa ada hubungan pensiunan dengan tingkat depresi lansia. Selanjutnya slide mengenai tingkat depresi lansia yang berada di pedesaan. Hasilnya bahwa 43% atau 43 orang lansia pedesaan berada pada tingkat depresi ringan yang disebabkan karena sebagian besar lansia merupakan janda, pendidikan dasar rendah, serta tidak bekerja. Lansia duda atau janda memiliki resiko hidup sendiri sehingga berisiko mengalami depresi. Sedangkan lansia yang memiliki pasangan memiliki tempat untuk berbagi dan mendukung dalam menghadapi masa tua sehingga memiliki resiko lebih rendah terhadap depresi. Kemudian menurut Sutina pada tahun 2017
Pendidikan berhubungan dengan tingkat depresi karena pendidikan dapat memengaruhi sikap seseorang dalam menerima informasi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin mudah untuk menerima informasi, sehingga makin banyak pengetahuan yang dapat dimiliki. Sedangkan menurut Prabswari pada tahun 2015, tingkat depresi lansia usia yang tidak bekerja 2 kali lipat lebih tinggi dari lansia yang bekerja. Hal ini dikarenakan lansia yang tidak bekerja mempunyai banyak waktu luang dan sering merasa jenuh sehingga menimbulkan depresi. Kemudian, tidak bekerja juga membuat lansia kehilangan sumber finansial sehingga lansia memiliki penghasilan yang lebih rendah. Baik, jadi pembahasan dari perbandingan penelitian di pedesaan dan perkotaan ini, peneliti ini menunjukkan tingkat depresi lansia perkotaan dan pedesaan terdapat pada kategori yang sama, yaitu ringan sebanyak 43 orang atau 43%. Lansia merupakan tahap akhir siklus perkembangan hidup manusia. Pada tahap ini, lansia berharap dapat menjalani kehidupannya dengan bahagia serta dapat menikmati masa tuanya bersama dengan anak dan cucu. Sehingga, dukungan keluarga merupakan komponen yang penting harus terdapat dalam suatu keluarga. Dukungan keluarga memiliki dampak yang positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan lansia. Menurut Yaunin pada tahun 2014 menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan keluarga dan kejadian tingkat depresi pada lansia. Dan menurut Rahma pada tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara spiritualitas dengan tingkat depresi pada lansia sehingga pendekatan keagamaan atau spiritualitas sangat dianjurkan untuk lansia karena dapat menghindari dari berbagai macam masalah, penyakit, atau depresi. Baik, mungkin ini saja review jurnal dari saya. Adapun saran di sini bahwa Kepala Dinas Kesehatan diharapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mencegah depresi pada lanjut usia seperti screening depresi secara rutin dan pemberian pendidikan kesehatan, pencegahan depresi pada lansia maupun kegiatan yang dapat membuat lansia merasa bahagia sehingga dapat mengurangi tingkat depresi yang tinggi di perkotaan maupun di pedesaan. Yang dari video saya, apabila ada yang kurang memuaskan atau salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya bisa di kolom komentar dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.